Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Timothy Al-Awal. Khusus pada bulan ini, bulan Oktober ya, berkaitan bulan saudara kita yang dari saudara Muslim ingin merayakan Hari Raya Maulidan Nabi atau Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad. Maka tema kita kali ini adalah Maulid Muhammad terinspirasi dari Natal. Akan saya tunjukkan beberapa literatur bahwa ini bukan suatu kata-kata yang keluar dari kata saya sendiri. Nah, kenapa saya ingin membahas tema ini? Hal ini merupakan suatu reaksi saya, di mana banyak kalangan tuduhan terhadap Natal umat Kristen yang dituduh suatu kultus perayaan pagan. Seolah-olah perayaan pagan dulu baru merayakan tentang dewa kelahiran mereka, ada tuduhan Sol Invictus, dan juga tentang kelahiran Dewa Mitra, lalu diinspirasikan oleh gereja, dan gereja mengambilnya. Nah, sebenarnya hal ini sudah tuntas dibahas oleh Pak Bambang Norseno, dibahas oleh Pak Deki Ngandas, dan juga Pak Gracia Pelo yang saya rasa lengkap sekali memberi literatur abad kedua sampai abad keempat Masehi yang menunjukkan Natal sudah ada dulu sebelum perayaan pagan, dan saya rasa ada baiknya kawan-kawan bisa melihat beberapa cuplikan video-video mereka dari screenshotan yang saya tunjukkan di layar ini. Tetapi saya tidak akan lebih banyak membahas tentang perayaan Natal ya. Saya ingin membahas lebih dalam tentang Maulidan Nabi untuk memberikan saudara Muslim bisa menilai kembali sebelum menghina, memfitnah, dan mengejek iman kekristenan. Kalian harus tuntaskan dulu agama kalian. Jangan dulu terlalu pede untuk menilai agama kekristenan. Oke, walaupun nanti mungkin akan ada sekilas beberapa penjelasan tentang perayaan Natal, itu pun hanya sekedar perbandingan saja bagi saya supaya kita fair dalam era dialogis. Baik, jadi kajian yang ingin saya gunakan pertama kali adalah dari tulisannya Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa yang dimurjaah Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad yang berjudul Benarkah Sahaluddin Al-Ayyubi merayakan Maulid Nabi Muhammad? Untuk kawan-kawan Kristen, saya rasa baik itu juga kalangan apologet maupun juga kawan yang bersifat menyukai sejarah perkembangan saudara Muslim, ada baiknya untuk membaca buku ini. Saya sangat merekomendasikan buku ini karena sangat lengkap data-datanya, baik itu dalam alur sejarah dan periode zaman kekhalifahan yang mempengaruhi tentang Maulidan dan terjadinya kapan. Saya memberikan anjuran yang terbaik untuk membaca buku ini. Ya, ini adalah penggalan dari halaman 55 dari buku yang sama. Saya akan membacakan versi lengkapnya, lalu saya akan membacakan tentang apa yang saya fotokan di sini. Dalam pendahuluan buku ini dikatakan, setelah kita mengetahui bahwa perayaan Maulidan pertama kali diadakan oleh para penguasa kerajaan Ubaidiyah atau Fatimiyah yang sesat dan menyesatkan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama Islam sebelum ini, itu menunjukkan bahwa perayaan Maulidan itu bukanlah dari sunnah Rasulullah, akan tetapi sunnahnya para penguasa kerajaan Ubaidiyah atau Fatimiyah yang sesat dan menyesatkan itu. Maka tibalah saatnya bagi kita untuk memasuki pembahasan ini, yakni tentang sejarah perkembangan perayaan Maulidan di dunia Islam. Lanjut kita akan membahas dari foto yang saya tunjukkan di sini. Dikatakan di sini bahwa periode pertama, permulaan diadakan perayaan Maulidan menurut para ahli sejarah sebagaimana telah diterangkan di Bani Ubaidiyah. Sebenarnya kalau pemahaman Syiah awalnya mengatakan mereka dari dinasti Fatimiyah, tetapi Ahlus Sunnah mengatakan mereka dari dinasti Ubaidiyah. Jadi kerajaan Bani Ubaidiyah atau Fatimiyah di Mesir, kalangan Syiah ya,
yaitu pada masa kekuasaan Raja Al-Mu'izz Dinillah, seorang raja keempat dari kerajaan Ubaidiyah Fatimiyah di Mesir. Dia yang pertama kali mengadakan maulidan di Kairo, Mesir, tepatnya menurut para ahli sejarah pada tahun 362-an Hijriah. Berarti abad keempat Hijriah. Saudara Muslim suka menyindir orang Kristen baru merayakan Natal abad keempat Masehi. Ngawur. Karena apa? Ternyata orang Kristen, kalau kita lihat dari literatur Bapak Gereja awal, Bapak Gereja awal pun sendiri seperti Santo Theophilus dan Santo Telesporus, Uskup Roma 126 Masehi. Bayangkan abad kedua Masehi loh ya. Ini generasi tabi'in kalau dalam Islam. Tabi'in artinya generasi sesudah para sahabat dan para sahabatnya lagi, atau tabi'it tabi'in. Jadi kekristenan sudah ada tabi'it tabi'in dari Santo Telephorus tahun 126 Masehi yang mengatakan penerapan puasa 7 minggu prapaskah hendaknya dipelihara dan ditetapkan pula misa sepanjang malam pada saat kelahiran Tuhan kita. Jadi Kristen lebih dahulu mengenal Natal sebelum Islam yang baru ada zaman Mu'izz Dinillah dari kalangan dinasti Fatimiyah kaum Syiah. Jadi di Mesir itu kaum Syiah menjadi kekhalifahan utama sebelum Ahlul Sunnah ditegakkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya buku ini memberikan kontras kepada Ustadz Adi Hidayat dan juga kawan-kawan muslim yang mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi lah yang merayakan Maulid Nabi, padahal bukan beliau yang merayakan tetapi iparnya. Nanti saya akan tunjukkan, kita akan fokus di sini. Jadi menurut literatur ini dikatakan bahwa pada zaman Al-Mu'izz Dinillah tahun 341 Hijriah, ia adalah seorang raja yang pertama kali mengadakan maulidan di Kairo, Mesir, tepatnya menurut para ahli sejarah pada tanggal 5 Ramadan. Tahunnya pun juga tahun 362 Hijriah. Jauh sekali zaman Nabi Muhammad yang berasal abad 1 Hijriah. Pada masa niyah dikumandangkan adzan dengan tambahan hayya ala kaisi amal, mari kepada amal yang baik. Ia juga dikenal sebagai seorang yang sangat kental dengan faham Syiah Rafidah Ismailiyahnya. Jadi kalau dikatakan bahwa Maulidan Nabi Muhammad itu dari Ahlul Sunnah, menurut sejarah dikatakan bahwa itu terpengaruh dari Syiah. Loh, tapi kan tadi katanya Natal itu terpengaruh dari Kristen. Mana buktinya? Ini dari Syiah loh. Tunggu dulu, itu akan kita bahas nanti. Next, selanjutnya. Bukan Salahuddin yang mengadakan maulid, tetapi Muzaffar saudaranya. Kalau kita baca dalam footnote di bawah ini sebelum kita lanjut kepada slide berikutnya, dikatakan bahwa Al-Afdal bin Amirul Jusyi adalah seorang panglima besar angkatan bersenjata kerajaan Fatimiyah dan seorang wazir mereka yang bermazhab Ahlul Sunnah. Ini adalah pemaman dari pemaman Ahlul Sunnah. Namanya adalah Ahmad Abdul Qasim Shana bin Al-Malik Amirul Jusyi, panglima perangnya Badar Al-Jamil Al-Amini. Nah, kalau kita lihat di sini Ibnu Al-Makun melanjutkan perkataan bahwa wazir kerajaan Ubaidiyah, ini wazir loh ya, bukan khalifah, kerajaan Ubaidiyah Fatimiyah yang bergelar Al-Afdal bin Amirul Jusyi, seorang Ahlul Sunnah, panglima perang, telah melenyapkan perayaan maulid yang terdiri dari empat macam ya, karena ini awalnya dari Syiah. Perayaan maulid Nabi itu terjadi dari maulid Alawi, maulid Fatimi, dan maulid Imam Al-Hadir dari kalangan imam nih ya. Lalu keempat macam perayaan itu tidak lagi diperhatikan oleh manusia dan akhirnya mereka pun melupakan dan meninggalkannya. Oleh siapa? Ini adalah jasa dari Ubaidiyah Afdal bin Amirul Jusyi, seorang Ahlul Sunnah, wazir dari kekhalifahan Ubaidiyah pada waktu itu. Ayo kita baca lagi. Di sini katakan hingga datang penguasa yang bercokol setelahnya, maka mereka pun mulai memperbaharuinya. Maksudnya memperbaharui maulid kembali, yakni pada masa pemerintahan Raja Al-Amir Bi'aqamillah, anak dari putra mahkota. Ini bukan anak dari wazir tapi anak dari putra mahkota. Dan seringkali perayaan ini diperbincangkan dan dibayangkan akan keuntungan yang dapat diraih, sehingga akhirnya acara maulid dimarakkan kembali secara resmi oleh kerajaannya. Ini kutipan 52 diambil dari Al-Masrik dari Ibnu Al-Makmun
dalam kitab yang berjudul Al-Ibda fi Madril Ibtida halaman 254 oleh Syekh Al-Mahfuz Al-Qaulul Fasal Hukum dan selanjutnya. Kawan-kawan bisa baca buku ini. Kita dapat suatu informasi yang menarik bahwa Ahlul Sunnah sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, wazirnya kaum Fatimiyah yang dibawa oleh Afdal bin Amir al-Jusi, sempat menghilangkan 4 macam maulidan, baik itu maulidan Nabi mungkin, ataupun juga maulidan para imam, ataupun maulidan Ali bin Abi Thalib atau Fatimiyah ya. Nah, di sini adalah puncaknya. Perayaan Maulid ini berlanjut yakni yang terus dimarakan oleh para raja kerajaan Fatimiyah setelah kematian Al-Afdal, sampai datangnya seorang panglima besar Islam yang terkenal yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi tahun 564 sampai 589 Hijriah. Maka ia pun melenyapkan perayaan Maulid yang biasa dirayakan oleh para penguasa kerajaan Ubaidiyah. Bahkan ia pun meruntuhkan kerajaan Ubaidiyah, kerajaan Fatimiyah ya di Mesir, yang awalnya Syiah, bukan Ahlussunnah, dan sekitarnya, sehingga tidak menyisakan bagi kerajaan itu sedikit pun juga di mana ia berhasil melenyapkan bid'ah perayaan Maulidan dan pemukaan bumi yang masuk wilayah kekuasaan kerajaan Ubaidiyah. Kutipan 56, lihat keterangan dari kitab Tafsir Ulil Absyar halaman 2302 dan Al-Aqliyah Al-Islamiyah wa Fikratul Maulid halaman 170 sampai 118. Karena ini terjadinya di Mesir, apalagi di Mesir adalah sangat terkenal ya kalau saya nggak salah Universitas Al-Azhar ya kalau saya nggak salah. Pasti mereka juga mengakui hal yang sama bahwa kerajaan Fatimiyah mengenal tentang Maulidan Nabi yang dibangun Islam di dinullah dan pernah dilenyapkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Lanjut, setelah Salahuddin Al-Ayyubi melenyapkan Maulidan, maka Maulidan ini dimarakan kembali melalui usaha gigih dari seorang penguasa kota Ibril yang biasa disebut dengan nama Muzaffar tahun 549 sampai dengan 630 Hijriah, yakni iparnya Raja Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga akhirnya perayaan bid'ah ini marak kembali sampai pada masa kita hidup ini. Wallahul musta'an. Jadi bukan Raja Salahuddin Al-Ayyubi lah yang mendukung Maulid karena dia yang sudah membinasakan akidah itu, tetapi tentang masalah Maulidan itu dikembalikan oleh saudaranya Muzaffar, yang menurut penulis ini kemungkinan Muzaffar itu terpengaruh dinasti Fatimiyah yang berlatar belakang Syiah. Baik, lanjut kepada bagian berikutnya, pengakuan ulama salaf Maulid dipengaruhi Natal orang Kristen. Ya, ini saya kutip dari Al-Hafiz Asyuti menetapkan di dalam kitabnya Al-Amru bil Itiba wan Nahyu anil Ibtida halaman 12. Langsung saja ya yang saya tampilkan di sini. Bid'ah-bid'ah perayaan tahunan, pasal bid'ah-bid'ah perayaan tahunan dan larangan untuk ikut serta di dalam perayaan-perayaan yang ada di dalam ajaran Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Kristen. Larangan untuk merayakan apa yang disebut dan perayaan tahun baru atau Masihi. Dan di antara bid'ah adalah apa yang banyak dikerjakan oleh kaum muslimin pada musim dingin yang diduga bahwa saat itu Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Semua yang diadakan pada perayaan malam tahun baru Masihi itu dari perbuatan munkar seperti memasang penerangan lampu, membuat makanan, memasang lilin serta yang lainnya. Dan hukum merayakannya adalah termasuk dari ajaran agama Kristen. Ini membuktikan Maulidan Nabi Muhammad itu terpengaruh Kristen, kata buku ini. Dan hal itu tidak memiliki dasar di dalam ajaran agama Islam. Dan perayaan ulang tahun Nabi Isa alaihi salam seperti ini belum pernah dicontohkan dan ditetapkan pada masa para ulama salaf yang terdahulu, bahkan asal muasalnya diambil dari ajaran agama Kristen. Oke, jadi menurut buku ini, Maulidan Nabi dan tentang perayaan tahun baru dan sebagainya adalah pengaruh dari ajaran Kristen yang diambil oleh kaum muslim. Lanjut, dalil kedua. Ini diriwayatkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi ketika Syekh Ali Hasan Al-Halabi memberikan contoh di dalam permasalahan bid'ah yang berkaitan dengan ibadah yang bersumber dari adat kebiasaan orang-orang kafir. Maka beliau berkata di dalam kitabnya Ilmu Usulul Bid'ah halaman 81. Saya bacakan di sini. Dan contoh yang paling jelas dalam masalah ini adalah apa yang diadakan oleh kebanyakan orang-orang bodoh dari kaum muslimin di setiap tahunnya dengan mengadakan perayaan Maulidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dengan demikian berarti mereka telah menyerupai apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam kurung Kristen, di mana mereka telah mengadakan hal yang sama dengan perayaan-perayaan keagamaan tahunan mereka. Jadi ini bukan kata saya, tapi menurut kaum ulama salaf. Dan bagi saya, kaum salaf ini yang disebut dengan salafi oleh kalangan Ahlus Sunnah Asy'ariyah yang disapa dengan Wahabi, mereka hampir mirip dengan gereja Protestan yang bukan mainstream ya. Kalau gereja Protestan sekarang sudah mulai ada yang berkembang pemikirannya seperti gereja arus utama bahwa kekristenan itu sudah mengenal Natal pada abad kedua Masehi dari bapak-bapak gereja. Sedangkan saya rasa Wahabi ini hampir mirip lah. Wahabi atau Salafi hampir mirip dengan kalangan Protestan yang banyak menolak Natal sebagai pemahaman bukan Alkitabiah. Kalau kaum Wahabi mengatakan sunnah Rasul dan juga Quran, atau Quran dulu baru sunnah Rasulullah, maka Kristen yang non-mainstream dari Protestan ini mengatakan harus Alkitabiah saja. Padahal orang Kristen mengenal yang namanya paradosis. Maka itu bagi saya Tuhan memang adil di antara kedua agama yang saling cakar-mencakar ini. Baik itu antara Kristen dan Islam, yang dimana satu-satunya saling mengkritik, bahkan di dalamnya saling mengkritik. Nah, ini kelanjutan dari halaman 123 dari buku yang sama. Ada kutipan hadis Nabi yang mengatakan, bukan dari golongan kami siapa yang menyerupai orang-orang selain kami, janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Para ulama telah menjelaskan bahwa perayaan Maulidan ini jelas-jelas telah menyerupai acara perayaan Natal yang ada di dalam ajaran orang-orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen merayakan hari kelahiran Nabi Isa, maka kaum muslimin mengikuti dan menyerupai mereka dengan mengadakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul musta'an. Cie yang sekarang dikatakan mencontek Natalnya orang Kristen, kata Pak Gracia Pelo ya dalam channel beliau. Saya sangat suka. Jadi kawan-kawan yang sangat pede mengatakan bahwa Natal pagan, Natal pagan, Natal pagan, pala Anda yang pagan. Sedangkan aliran Anda sendiri pun juga sempat konflik tentang masalah akidah ini, sampai-sampai mengatakan bahwa pengaruh Maulidan Nabi diinspirasi dari Natalnya orang Kristen. Makanya kritik dulu agama Anda sebelum mengkritik apa yang saya sampaikan di sini, atau apa yang dari kalangan kami sudah sampaikan sebelumnya. Untuk membuktikan dalil ini kuat, saya akan mengutip dari videonya Ustadz Basmala ya kalau saya nggak salah. Coba kita tonton dulu bahwa pernyataan tentang Maulidan Nabi itu awalnya dari Syiah Fatimiyah, yang awalnya Syiah Fatimiyah itu sempat terinspirasi dari orang-orang Kristen yang ada di Roma. Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir, dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka, padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya.
Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid, review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Nah, jadi sudah mendapatkan poin yang tercerahkan dari Ustadz Basmalah ya, bahwa Maulid Nabi tidak pernah diperkenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dikenal oleh para sahabat, tabiin, itu juga tabiun, bahkan 4 mazhab pun juga, pendiri mazhab pun, 4 imam itu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, tidak pernah mengenal yang namanya Maulidan Nabi dan dipraktekkan. Dan dia mengakui bahwa Syiah lah yang terinspirasi dari Natalnya orang Kristen mempengaruhi Maulidan yang dikenal di Indonesia saat ini, atau kalangan Ahlul Sunnah lainnya yang mempercayai akan adanya Maulidan. Ini sangat berbeda dengan orang Kristen. Karena apa? Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 dan perbandingan dalam Lukas 21 ayat 19 dan 1 Korintus 11 ayat 24, kata ingatlah Yunani, ya, meneumenui, dalam ayat ini juga digunakan dalam Injil ketika Yesus memerintahkan perayaan Paskahnya. Untuk mengingat perbuatan itu, kata meneumenui 2 Timotius 2 ayat 8 dikatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan, disuruh mengingat. Makanya tidak heran Bapak Gereja sempat mengingat ajaran rasuli ini dan mengadakan perayaan Natal berdasarkan peristiwa yang terjadi dari para rasul. Bahkan sejarah pun mengatakan Evodius yang adalah murid Rasul Yohanes sudah menjalankan perayaan Misa Natal atau perayaan kebaktian Natal, dan dia adalah murid atau bisa dikatakan tabiinnya orang Kristen. Berbeda dengan Islam yang itu baru zamannya Mu'islidinullah dan jauh dari para sahabat, dari tabiun maupun juga dari 4 mazhab, pendiri mazhab itu yang di Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Hanafi. Bahkan tuduhan pertama kali mengenai Natal itu diadopsi dari kaum pagan yang dibawa oleh Ernst Sabonsky, kaum Calvinis, era ketika perselisihan Katolik dan juga gereja Protestan. Itu sudah dibantah bahwa sebenarnya Sol Invicti, kelahiran Dewa Matahari, mula-mula diperingati pada tanggal 3 sampai 23 Desember, belum tanggal 25. Kaisar Aurelius mengubahnya menjadi 25 Desember karena kelahiran Yesus lebih populer. Jadi Kaisar Aurelius inilah yang menurut sejarah gereja adalah seorang anak yang dari Kristen tetapi kembali murtad lagi menjadi pengikut bapaknya dahulu, pengikut kaum pagan lah. Jadi Natal sudah dirayakan di Roma tahun 126, di Kaisarea tahun 170, dan dikanonkan oleh Didaskalia Apostolorum di Alexandria pertama kali oleh Patriark Demetrius 189. Jadi ini adalah anak seorang kaisar yang murtad dan mengambil Natal menjadi kelahiran dewa Sol Invicti, yang dikenal dari sebelumnya adalah Natalis Invicti menjadi Natalis Sol Invicti. Lanjut kepada pertentangan tanggal, bulan, dan tahun lahirnya Muhammad. Suatu reaksi saya ketika saudara muslim juga sering menunjukkan adanya pertentangan antara tanggal yang diyakini oleh orang Kristen dan juga oleh kalangan Kristen sebelum perpecahan. Oke, jadi di sini saya akan bacakan, minta maaf kalau agak terputus ya karena buku ini agak panjang. Jadi saya akan bacakan yang mana yang tidak bisa dibaca dan yang mana yang akan bisa dibaca di sini. Pendapat pertama menyebutkan bahwa beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, sedangkan pendapat yang kedua menyebutkan beliau dilahirkan pada bulan Ramadan. Silakan merujuk pendapat-pendapat tersebut dalam kitab Sirah Nabawiyah. Yang pertama,
halaman 199 sampai dengan 200, karya Al-Hafiz Ibnu Qatsir. Nah, catatan kaki 184 katanya Sirah Nabawiyah karya Ibnu Qatsir di dalam Al-Mawahibul Laduniyah disebutkan lebih banyak lagi, sehingga dalam penetapan bulannya ada 7 pendapat. 1 bulan Rabiul Awal, ada bulan Safar, ada bulan Rabiul Akhir. Ini catatan kaki yang bagian bagian 184 ya. Ada yang mengatakan Rajab, dan ada bulan Ramadan, Zulhijjah, Muharram. Ini pendapat yang paling aneh. Jadi kita baca di sini bahwa di bagian yang pertama, pada tanggal 2 Rabiul Awal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Istiba' fi Marifatil Ashbab, dan telah diriwayatkan oleh Al-Waqidi dari Abu Masyawar bin Najil Al-Madani, halaman kutipan 185 dari Tabaqut Al-Kubra. Bagian kedua, ada yang mengatakan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Sebagian ulama ahli tahqiq menyebutkan bahwa telah diriwayatkan bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Tadi 2, sekarang tanggal 8. Jadi ada pertentangan di mana tanggal kelahiran Nabi Muhammad pun juga pernah terjadi dalam Islam. Dan itulah disyahihkan dan dipegang oleh sejumlah ahli sejarah Islam. Bagian yang ketiga, ada katanya pada tanggal 10 Rabiul Awal. Inilah yang telah dinukilkan oleh Imam Abdul Qadab Ibnu Dihyah dan telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Al-Syakir dari Abu Ja'far Al-Bakir. Tadi 2, 8, sekarang 10. Yang mana yang benar? Yang nomor 4 juga dikatakan di sini bagian keempat, ada yang mengatakan bahwa Nabi lahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pendapat ini ditetapkan oleh Imam Ibnu Ishaq sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Hisham di dalam kitab sirahnya, kutipan 188. Nah, menariknya kalau kita baca secara cermat dari kutipan ini, saya akan tunjukkan di sini. Kutipan 186 yang mengatakan Nabi Muhammad lahir tanggal 8 Rabiul Awal. Riwayat ini telah disahihkan sanadnya oleh Imam Al-Albani, di mana beliau telah mengatakan di dalam kitabnya Sahih Sirah Nabawiyah halaman 13. Telah diriwayatkan oleh Imam Malik dan lainnya dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Jubair Al-Mutim, dan ia adalah seorang tabi'in yang mulia. Bayangkan, ini dari tabi'in loh. Ini dari tabi'in sendiri. Dan riwayatnya dipegang oleh kalangan semua ulama, semua para sahabat, semua para tabi'in. Anehnya, kutipan 188 yang mengatakan Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal, akan saya tunjukkan di sini. Yang tadi kau bisa ini di screenshot ya kawan-kawan, supaya menjadi edukasi kita bersama. Kutipan 188, walaupun pendapat inilah yang dipilih oleh jumhur kebanyakan ulama dan disebut sebagai pendapat yang masyhur, bahkan nantinya bulan Oktober ini menurut kalender Hijriah Nabi Muhammad dirayakan maulidnya tanggal 12 Rabiul Awal. Akan tetapi hal itu hanya disebutkan oleh Ibnu Hisham, murid dari Ibnu Ishaq. Ingat, Ibnu Hisham murid dari Ibnu Ishaq. Dalam kitab sirahnya halaman 158. Sayangnya di sini dengan tanpa sanad. Jadi kalau memang Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal dan itu tidak memiliki sanad yang kuat, mungkin kita akan bertanya, kenapa tanggal 12 Rabiul Awal diyakini itu adalah kelahiran Nabi Muhammad, sedangkan tanggal 8 Rabiul Awal itu lebih kuat jumruhnya. Bahkan tabi'in yang mulia mengatakan hal yang sama. Daripada ini bukan hanya dalam pandangan kaum dari kaum muhajir salaf, saya akan menunjukkan dalam pandangan kaum revisionis. Saya akan menunjukkan dari bukunya Pak Munim Siri ya. Kawan-kawan akan mengatakan, oh, Timothy Al-Awal akan mengutip dari pandangan kaum liberal. Seliberal-liberal apapun beliau tetap muslim yang masih berpegang teguh kepada Quran. Dan terlebih lagi beliau pernah dibayar oleh Cak Nun ya, atau Cak Nur kalau saya nggak salah, Cak Nur, menjadi seorang pelajar yang sangat baik. Dan kemungkinan beliau ini adalah dulunya dari golongan NU, kemungkinan menurut saya. Nah, sekarang saya akan mengutip dari tulisan beliau. Di luar tradisi Yahudi dan Arab pra-Islam, Al-Quran sendiri menggambarkan bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Surah Al-Baqarah ayat 185. Berdasarkan ayat ini, kitab-kitab sirah menyebut Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu pada bulan Ramadan. Walaupun sejumlah riwayat mengidentifikasikan ayat pertama turun dari hari Senin,
terdapat perbedaan dalam hal tanggal antara 17 atau 24. Ada yang mengatakan Ramadan, tadi mengatakan Rabiul Awal. Ini gimana ini? Lanjut. Ini adalah kutipan buku beliau tadi supaya jelas ya sumbernya dari mana, apakah saya mengutip asal-asalan atau tidak. Dalam halaman 230, buku kaum revisionis ini menyatakan hal yang sama. Dicatat oleh Zulkarni dalam Syarah Al-Muwahhib Al-Laduniyah, ada riwayat yang mengisahkan bahwa Muhammad lahir bulan Rajab, yang lebih spesifik tanggal 27. Zulkarni 1996 volume 1131. Pendapat ini cenderung ditolak, diriwayatkan Aminah mulai hamil pada bulan Rajab. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa wahyu pertama diterima Nabi pada bulan Rajab. Nah, jadi dulu Pak Gracia Pelo dalam postingan beliau ingin mencari bahwa di mana riwayat tentang kelahiran Nabi Muhammad pada bulan Rajab. Ternyata ini sudah ada diwakilkan dalam bukunya Pak Munim Siri di sini, seorang revisionis Muslim yang saya rasa layak untuk kita baca. Tapi kita review dari teks di atasnya ya, dikatakan di sini bahwa seperti kita duga, penetapan tanggal di atas tidak disepakati. Ada yang mengatakan Nabi lahir diutus sebagai Rasul dan wafat pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan tanggal 2 atau 8 Rabiul Awal. Jika Rabiul Awal yang bertepatan dengan bulan Adar itu merupakan bulan penting dalam tradisi Yahudi, bulan Rajab adalah bulan suci pada masa pra-Islam. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Syaini bin Muhammad bin Musa, ini ditegaskan kembali dalam buku revisionis oleh Pak Munim Siri. Tahun perselisihan Maulid. Saya ingin membahas di sini karena dulu ada saudara Muslim yang mengatakan Dionysius Exiguus, seorang astronomi yang menulis kalender sekitar abad ke-6 Masehi, ada sedikit peruncingan perselisihan Yesus lahir itu ke tanggal berapa. Mereka mengatakan bahwa ada perselisihan 2 tahun atau sekitar 3 tahun kalau saya nggak salah, yang menunjukkan bahwa Yesus itu tidak jelas kelahirannya. Ya itu kan wajar sebenarnya, karena memang Dionysius Exiguus sempat mengalami kekilafan dalam perhitungan yang disebut dengan Anno Domini, atau yang disebut dengan tahun kelahiran Tuhan kita. Nah, apakah ini tidak pernah terjadi dalam Islam? Saya akan tunjukkan nanti. Tapi yang jelas, walaupun tahunnya mungkin bisa berselisih, apakah itu 1 Masehi atau pertengahan 1 sampai sebelum Masehi, atau mungkin sebelum Masehi, abad 1 Masehi, 1 sebelum Masehi, sorry. Yang jelas, rekonstruksi tentang masalah ini dapat kita lihat dalam akar Yudaisme. Jika memang Kislev itu adalah tanggal di mana perayaan Hanukkah terjadi, Yesus digambarkan lahir pada tanggal atau bulan Hanukkahnya orang Yahudi, yang menurut dari tulisan Santo Hippolytus, dia lahir sebelum 7 hari sebelum Januari ya kalau saya nggak salah. Tapi kita lanjut dulu sekarang dalam pernyataan buku yang saya ingin bahas di sini, di mana pernah terjadi juga perselisihan tahun perhitungan Nabi Muhammad lahir. Ini adalah buku dari Pak Munim Siri yang berjudul Rekonstruksi Islam Historis Pergumulan Kristen dan Mutakhir, halaman 173. Beliau mengatakan begini, adakah alasan lain di luar ingatan sejarah? Kenapa penulis sirah merujuk tahun gajah? Sebagai momen kelahiran Nabi, beberapa penulis Muslim mengakui bahwa Nabi tidak lahir tepat pada tahun gajah. Oke? Tidak lahir tepat pada tahun gajah. Tapi setelah tahun gajah, mereka berbeda pendapat tentang kapan persisnya. Muhammad bin Al-Syed Al-Qabi wafat 146 Hijriah atau tahun 763 Masehi berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad lahir 15 tahun setelah penyerangan Abrarah pada tahun gajah. Syuaib Al-Ibnu Ishaq wafat 189 Hijriah mengatakan kelahiran Nabi Muhammad terjadi 23 tahun setelah invasinya Al-Zuhri. Setelah invasi, Al-Zuhri berpendapat bahwa Nabi lahir 30 setelah tahun gajah. Jadi, kalau seandainya saudara Muslim mengatakan Dionysius Exiguus itu nggak jelas, itu apakah sebelum satu Masehi, 1 Masehi atau pertengahan 1 Masehi? Ini loh, dalam saudara Muslim juga pernah mengalami hal yang sama. Apakah itu setelah tahun gajah, sebelum tahun gajah,
atau pas tahun gajahnya. Itu yang jadi permasalahan juga dalam sejarah saudara muslim. Makanya saya berani mengangkat ini karena saudara muslim juga sudah mengangkat ini sebelumnya. Iya, mungkin pembahasan tanggal dan tahun dan juga bulan yang berselisih dalam kalangan muslim membuat reaksi kepada saya bahwa gereja hierarkis tertua sendiri pun yaitu Ortodoks berbeda dengan Katolik yang mereka tanggal 25, sedangkan gereja Ortodoks tanggal 7 Januari. Sebenarnya nggak salah. Kenapa? Karena gereja Ortodoks itu tanggal 7 Januari versi Gregorian, sekarang kita menggunakan kalender Gregorian, adalah tanggal 25 Julian Desember. Karena apa? Karena kalender Gregorian itu maju sekitar 10 hari, ada yang sampai 7 hari, tergantung ketika waktu kalender Gregorian memperselisihkan dengan kalender Julian. Itu nggak pernah menjadi masalah. Yang jelas itu tanggalnya 25. Jelas menggunakan versi kalender Komariah, di mana Yesus tanggal 25 lahir, dan gereja timur mengatakan dia tanggal 25 Julian, yang adalah tanggal 7 Januari versi Gregorian. Ya sama lah. Mungkin kaum muslim mengatakan Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu kenapa kalender Masehinya menggunakan tanggal yang berbeda, yaitu bulan Oktober? Nah, itu yang menjadi hal yang tidak selaras kalau seandainya saudara muslim mengatakan gereja Ortodoks dan Katolik berselisih tanggal. Itu nggak berselisih tanggal. Hanya persisan kalender saja yang awalnya maju dan mundurnya. Itu bagaimana? Ya, saya rasa perkataan saya tadi mungkin bisa dicerna ya. Oke, ini bagian terakhir kita, di mana ada tuduhan bahwa Natal Kristen banyak percabulan atau maksiat. Biasa saudara muslim mengutip foto-foto vulgar, ada mereka yang menggunakan topi Santa Claus, tiba-tiba fotonya telanjang gitu kan, yang seolah menunjukkan ini adalah ajaran Kristen. Padahal itu bukan ajaran Kristen, tetapi orang yang melenceng dari ajaran Kristen. Nah, kita akan memberikan rekonstruksi yang sama bahwa menurut sejarah, Maulidan juga pernah ada maksiat. Apakah ini adalah suatu teori yang saya buat? No. Kita akan lihat dalam sejarah dan juga apa pendapat dari Ustadz Firanda Quadrija setelah ini. Nah, halaman 67, buku yang berjudul Benarkah Salahuddin Al-Ayyubi merayakan Maulid Nabi? Dikatakan di sini, dan para penjajah Prancis telah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk merayakan Maulidan lantaran mereka, yaitu para penjajah itu, melihat bahwa dalam acara ini kaum muslimin telah keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya, seperti bercampur baurnya kaum lelaki dan wanita dengan tanpa batas dan mengadakan berbagai macam kemaksiatan yang diharamkan oleh agama. Halaman 62, kutipan 62, lihat semua keterangan di atas dalam kitab Al-Maulidan Nabawi, Tariqul Hukmu Asaru wa Awaqwal wa Aqwalu Ulama fihi, halaman 12. Jadi yang katanya orang Kristen saat lagi Natalan itu berbuat maksiat, ada seksualitasnya, itu pernah terjadi zaman Napoleon Bonaparte dari penjajah Prancis waktu itu kepada orang-orang muslim. Nah, ini kutipan dari Tajuddin Al-Fiqhini juga berkata dalam kitabnya tersebut, halaman 9 sampai dan 10. Ini yang saya bacakan, halaman 12 sampai dan 14. Bentuk pelanggaran agama seperti ikhtilat, pencampuran antara lelaki dan wanita dengan tanpa batas, alat musik, dan meminta dana untuk pelaksanaannya dari kaum muslimin secara paksa atau dari pemerintahan yang zalim. Ini adalah bentuk maksiatnya Maulid menurut beliau dalam halaman 76. Itu dalil yang sangat banyak sekali ya kalau kita lihat dalam sejarah saudara muslim sendiri. Oh iya, tadi saya lupa ya memberi suplemen penambahan dalam riwayat yang mengatakan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu Nabi Muhammad wafat juga. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa kenapa saat perayaan Maulidan itu tidak diriwayatkan juga kaum muslimin menangis bersama-sama. Kenapa hanya dirayakan maulidnya saja, tetapi wafatnya Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal tidak dijalankan? Saya akan tunjukkan di sini. Ya, menurut halaman 90 dikatakan, di bulan Rabiul Awal dan bid'ahnya perayaan Maulidan yang biasa dirayakan di bulan ini, pada bulan ini beliau dilahirkan dan beliau juga wafat. Dan pada bulan yang sama, maka mengapa mereka bergembira memperingati kelahiran beliau? Akan tetapi mereka tidak bersedih untuk memperingati wafatnya beliau. Maka merayakan perayaan Maulid dan menjadikannya sebagai hari besar adalah perbuatan bid'ah yang mungkar dan sesat.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad juga meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, sebagai penutup, saya akan memberikan penjelasan melalui videonya Ustadz Firanda Qadrija yang mungkin akan sedikit memberi pencerahan kita di sini bahwa memang pernah ada terjadi kemaksiatan dalam perayaan Maulidan Nabi. Dan saya berharap buku yang saya tunjukkan tadi wajib untuk kita miliki bersama sebagai ilmu yang mendasar bagi kita. Kemudian bikin pawai-pawai, dibuatlah patung-patungan. Saya lihat sendiri bagaimana buat patung-patung hewan, kemudian arak-arakan apakah ini menambah iman? Apa hubungannya patung kuda sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa hubungannya patung seperti acara barongsai? Seperti apa? Ini apa hubungannya dengan Islam? Apakah dengan pawai di jalan tersebut tambah iman? Buktinya waktu azan zuhur orang tidak ke masjid. Mereka-mereka yang pawai-pawai tadi tidak ke masjid, padahal sunnah Nabi yang sungguhnya sholat di masjid. Belum lagi diputar musik-musikan, belum lagi ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sering saya sampaikan bagaimana pendiri NU yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari yang beliau membolehkan maulid. Beliau ini membolehkan maulid sebagaimana kebiasaan orang-orang NU, dan dia belum membolehkan maulid. Akan tetapi beliau mengingkari acara maulid yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga beliau menulis sebuah buku judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Ya, mungkin sekian yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah ketika Anda dikucilkan dengan tuduhan dan fitnahan terjadi apapun yang akan diserang oleh berbagai macam apapun, suatu saat hal yang akan tertimpa juga bisa terjadi kepada mereka yang memfitnah kita semua. Dan ini pernah terjadi dari kalangan saudara muslim yang dulunya sangat gembar-gembornya menuduh tentang masalah Natal dengan berbagai tuduhan yang sangat keji. Akhirnya mereka pun mengalami hal yang sama. Tapi dengan hal ini saya berharap saudara muslim juga bisa mengerti bagaimana perasaan kami ketika dituduhkan dengan hal yang bersifat kaum liberalisme untuk menyerang ajaran akidah Kristen yang sejak semula mengenal Natal itu sebagai ritual keagamaan untuk mengenal Kristus yang kami imani, bahwa dia adalah Allah sejati yang telah menjadi manusia, dan kami mengingatnya sebagai perayaan keselamatan yang akan terjadi kepada hidup kami. Mungkin yang saya sampaikan, semoga ini bisa menjadi bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, memberkati kita semua. Amin. Thank you.